Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, yes, luar biasa. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik. Baik. Di sini siapa ya yang tidak hadir? Ini kenapa? Sakit. Oke, kita doakan ya, mudah-mudahan ini cepat sembuh. Dan kita yang ada di sini, kita selalu berdoa mudah-mudahan kita selalu disehatkan ya. Oh ya, ini di sini ibu di sini ingin menyapa. Di sini ada kelas 4 dan ada juga kelas 5. Nah, anak-anak, sebelum lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya boleh dipimpin dari ketua kelas 5, boleh dipimpin juga dari ketua kelas 4. Siapa yang ingin memimpin doa? Ketua kelas 5? Boleh, ketua kelas 5 ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Perhatian. Siap. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum lanjut, Ibu akan menjelaskan dulu kenapa nih kalian belajarnya bisa klasin. Nah, di sini ada kelas 4 dan ada kelas 5. Nah, karena guru kelas 4-nya sedang ada halangan ya, ada kegiatan tidak bisa masuk. Jadi di sini Ibu memberikan materi untuk kelas 5 dan untuk kelas 4. Nah, itu mulai dari kelas 5 dulu ya. Nah, untuk kelas 5, materi hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, sebelum Ibu jelaskan ke materi, alangkah baiknya kita briefing dulu ya. Kalian masih semangat? Masih. Nah, coba Ibu tes dulu ya. Tepuk semangat. Oke, terima kasih ya karena dengan masa semangat kita hari ini mudah-mudahan ini bisa melancarkan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, Ibu mulai dulu di sini Ibu kelas 5. Kelas 5, perhatikan dulu ya. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nih. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama mengetahui apa sih itu gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Dan yang kedua menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam sebuah teks deskripsi atau teks narasi ya. Selanjutnya, nah di sini tahukah kamu? Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada yang tahu tidak? Kelas 5. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, Ibu sekarang jelaskan ya. Nah, di sini. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide atau konsep utama yang ingin disampaikan dalam sebuah teks atau paragraf ya. Gagasan pokok merupakan inti atau esensi dari pesan yang ingin disampaikan. Jadi, gagasan pokok itu merupakan ide pokok atau inti bahasan, inti kalimat yang ada dalam sebuah teks ya. Kemudian di sini ada gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Nah, ini gagasan pendukung adalah ide atau konsep yang mendukung dan menjelaskan gagasan pokok. Jadi kalau gagasan pendukung itu adalah gagasan yang mendukung argumen dari ide pokok tersebut ya. Kemudian Bu, apa sih contohnya ada ya? Kita lihat di sini. Nah, ini contoh dari gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Contoh dari gagasan pokok misalnya olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Nah, itu gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukungnya bagaimana? Masih
meningkatkan kekuatan fleksibilitas tubuh. Kemudian bisa juga olahraga dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood. Ya, dan yang terakhir, olahraga dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung. Kalau misalkan di gagasan pokoknya itu hanya olahraga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, tapi kalau gagasan pendukungnya itu adalah bisa diuraikan kembali manfaat bagi kesehatan tubuhnya itu seperti apa, ya? Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya, nah di sini ada contoh teks. Nah, kalian coba ayo berlatih apa? Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini ada contoh sebuah teks deskripsi dari seekor kucing, ya. Nah, di sini kucing adalah hewan peliharaan yang lucu dan imut, ya. Kemudian mereka memiliki bulu yang lembut, mata yang besar dan indah, serta gerakan yang lincah dan gesit, ya. Kucing juga dikenal dengan kemampuan mereka dalam memburu tikus dan hewan kecil lainnya. Nah, dengan sifatnya yang unik dan mandiri juga penyayang, kucing menjadi teman yang setia bagi banyak orang. Nah, di sini ada contoh teks deskripsi tentang seekor kucing. Coba kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari teks ini, ya. Ini ibu bagikan LKPD-nya untuk kelas 5, ya. Untuk kelas 5 ibu bagikan LKPD-nya. Jadi kalian kerjakan jawabannya ditulis di sini. Kelas 5 berlatih menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks deskripsi seekor kucing, ya. Ini bagian. Nah, untuk kelas 5 semuanya sudah kebagian, ya. Nah, untuk kelas 5 coba tolong kerjakan, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut, ya. Dan untuk kelas 4, ya, di sini ibu akan menjelaskan materi mengenai alat gerak pada hewan, ya. Apa sih alat gerak pada hewan itu, ada apa aja? Kita lihat, ya, di sini. Nah, sebelum lanjut dulu kita akan menjelaskan dulu nih tujuan pembelajaran dari kelas 4, yaitu mengidentifikasi bentuk tubuh hewan. Kemudian yang kedua, memahami tugas fungsi bagian tubuh hewan, ya. Nah, apa saja sih bagian tubuh hewan kelas 4? Nah, di sini ini ada hewan. Nah, tidak semua hewan memiliki bagian tubuh yang sama, ya. Kemudian misalnya ada hewan yang memiliki sayap, kemudian antena atau tanduk, ya. Kemudian ada juga hewan yang memiliki kaki dan tidak berkaki, ya. Bagian tubuh hewan yang utama adalah kepala, ya. Kemudian badan dan yang terakhir ada alat gerak, ya. Nah, di sini ada kepala. Kepala adalah bagian terpenting karena pada bagian inilah terdapat otak hewan, ya. Kemudian selain itu, nah, terdapat mata, kemudian terdapat hidung, kemudian juga terdapat telinga dan juga biasanya terdapat kepala. Jadi di kepala itu ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada mata, ya, yang ada di lingkaran kepala. Selanjutnya, selain kepala, bagian tubuh hewan itu ada badan, ya. Badan di sini adalah tempat melekatnya kepala, kemudian alat gerak dan ekor. Jadi di dalam badan hewan itu terdapat berbagai organ yang sangat penting. Apa aja organ-organnya, ya? Di sini ada organ pencernaan, kemudian ada organ pernapasan, dan ada peredaran darah, perkembangbiakan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain badan ada juga di sini penutup tubuh hewan, ya. Penutup tubuh hewan di sini biasanya
biasanya yang terdapat di dalam badan itu ada sisik, kemudian ada juga bulu, dan ada juga rambut. Nah, ketiga bagian-bagian tersebut itu semuanya ada di dalam badan hewan, ya. Nah, kemudian dan yang terakhir ada alat gerak. Jadi alat gerak itu adalah organ yang digunakan untuk berpindah tempat, kemudian mencari makan, menghindar dari musuh. Nah, jadi alat gerak yang dimiliki oleh hewan itu bisa disesuaikan dengan struktur tubuhnya, ya. Contoh di sini. Nih, di sini ada organ gerak hewan. Nah, ya. Di sini ini yang pertama gambar apa? Kodok, ya, yang empat ya. Kemudian yang kedua Belut. Nah, itu tanya nih. Kodok berarti memiliki alat gerak. Contohnya apa alat gerak dari kodok? Kaki, betul sekali. Ya betul ya. Kodok atau kakak itu bisa bergerak menggunakan kaki. Kemudian ini di sini ada apa ini? Ular. Nah, ular berarti alat geraknya apa? Badan. Oke, betul sekali karena ular itu tidak memiliki kaki. Ya. Kelinci. Ini kemudian ini di sini apa? Ada burung. Yang bawah ini ada burung. Burung memiliki alat gerak. Alat gerak yang dimiliki burung ada sayap, kemudian kaki. Oke, bagus sekali ya. Sampai di sini paham? Sempat mengerti? Nah, kalau mengerti, ibu bagikan LKPD-nya. Jadi kalian bisa mengerjakan berkelompok ya. Nah, untuk kelas 4, tolong kerjakan LKPD yang sudah ibu bagikan. Kalian tentukan alat gerak hewan yang dimiliki hewan tersebut ya, dari gambar-gambar yang ibu sediakan ya. Baik anak-anak, untuk kelas 5 udah selesai belum pekerjaannya? Nah, untuk kelas 4 masih mengerjakan. Nah, itu tadi kelas 5 kalau sudah perwakilan ke depan ya. Dimulai dari kelompok 2 dulu ya, kelompok 2 ke depan. Boleh. Dan untuk kelas 4 masih mengerjakan ya. Coba sebutkan gagasan pokok yang kalian dapatkan dari teks deskripsi berupa kucing tadi ya. Gagasan pokok kucing adalah hewan yang memiliki alat gerak. Oke, bagus. Berarti kucing itu merupakan hewan yang memiliki alat gerak ya. Kemudian gagasan pendukungnya apa? Oke, gagasan pendukungnya itu adalah kucing memiliki alat gerak berupa kaki dan ekor ya. Tepuk tangan dulu buat kelas 5. Oke, boleh kembali ya. Dan untuk kelas 4 sudah selesai belum? Oke, sudah selesai? Nah, siapa yang sudah selesai coba angkat tangan. Ya sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai boleh ke depan bawa pekerjaannya ya. Dimulai dari kelompok 1 sini. Oke. Lihat. Ya, kita lihatin temennya ya. Kelas 4, ini adalah hasil kelompok dari kelompok 1 kelas 4 ya. Di sini ada gambar apa? Kodok atau katak ya. Berarti organ alat gerak yang dimiliki oleh katak itu terdapat dari kaki dan tangan. Kemudian di sini ada ular. Alat gerak yang dimiliki oleh ular adalah badan. Oke, bisa sekali ya. Nih, beri tepuk tangan buat kelas 4.
kasih